Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang beberapa jenis puisi rakyat, di antaranya pantun dan gurindam. Hari ini, kita akan membahas jenis puisi rakyat yang baru, yaitu syair. Sama halnya dengan gurindam, syair merupakan jenis puisi yang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tidak seperti pantun yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur, yang artinya perasaan. Dilihat dari asal katanya, syair dapat diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa syair berasal dari Persia yang dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Dalam pengembangannya, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Salah satu penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri, dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Lalu, apa yang dimaksud dengan syair? Syair adalah jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, misalnya tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain-lain. Ciri-ciri syair. Ciri-ciri syair yang paling umum diantaranya: 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris umumnya terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. 3. Syair memiliki pola rima yang sama dengan rumus A A A A. 4. Semua baris berisi rangkaian cerita, tidak seperti pantun ataupun gurindam yang memiliki sampiran. Pada syair, semua bagian adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jenis-jenis syair. Menurut isinya, syair dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu syair panji. Syair panji adalah syair yang berisi atau bercerita tentang keadaan yang terjadi dalam istana, keadaan orang-orang yang ada atau berasal dari dalam istana. Contohnya, syair Ken Tambunan. Syair romantis. Syair romantis adalah syair yang berisi tentang percintaan pelipur lara, cerita rakyat. Contohnya, syair bidasari. Syair kiasan. Syair kiasan adalah syair yang menceritakan tentang percintaan antara ikan, burung, bunga, atau buah-buahan yang semuanya itu hanyalah simbolik. Syair ini biasanya digunakan sebagai simbol atau sindiran pada peristiwa tertentu. Contohnya, syair burung panggung. Syair sejarah. Syair sejarah biasanya menceritakan tentang peristiwa sejarah penting, misalnya tentang peperangan. Contohnya syair Perang Mengkasar. Syair agama. Syair agama adalah syair yang mengandung cerita bertema ajaran ilmu tasawuf. Syair agama tergolong syair terpenting, terbagi menjadi 4: syair sufi,
syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan syair nasihat. Contoh syair Panji. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa dipimpin sang raja nan bijaksana. Muluk Soleh Abdi namanya. Besarlah sudah raja muda, cantik menjelas rupanya, 2-3 tahun umurnya ada. Syair tersebut menceritakan tentang seorang raja bernama Muluk Soleh Abdi yang hidup di sebuah negeri yang aman sentosa. Ia merupakan raja yang sangat bijaksana. Selain memiliki sifat yang baik, ia juga memiliki wajah yang rupawan. Umurnya kira-kira 23 tahun. Mari kita simak salah satu contoh syair. Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Syair perahu tersebut memiliki makna nasihat kepada para pemuda atau generasi muda untuk membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar hidup menjadi guna dan bermanfaat. Hal itu disebabkan oleh adanya hidup yang tidak akan kekal selamanya dan pasti akan ke akhirat juga. Dengan amalan kita yang baik, maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta sempurnalah kehidupan yang akan kita jalani. Struktur teks syair. Tidak seperti pantun dan gurindam yang memiliki beberapa unsur pada struktur. Pada syair, semua bagian di dalamnya merupakan isi, dan setiap barisnya saling berkaitan. Kaidah bahasa teks syair. Pada syair biasanya digunakan beberapa kata penghubung, di antaranya kata penghubung tujuan. Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contohnya penggunaan kata supaya, agar, untuk, dan guna. Kata penghubung sebab atau kausal. Kata penghubung sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Biasanya kata penghubung yang digunakan kata sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Kata penghubung akibat. Kata penghubung akibat biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi. Contoh penggunaan konjungsi penghubung akibat biasanya menggunakan kata sehingga, sampai, akibat. Kata penghubung syarat. Kata penghubung syarat digunakan untuk menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi
apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh penggunaannya biasanya menggunakan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mencari informasi lain dari berbagai media atau sumber lain. Kalian bisa mencari informasi tambahan tentang syair pada buku ataupun internet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.